Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta acara seminar Ceril pada pagi hari ini. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bisa mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya lakukan, yaitu dengan topik efek stres terhadap perilaku bruksisme masyarakat yang melakukan work from home. Penelitian ini dilakukan oleh saya sendiri dan juga Risma Ayu Priyandani. Virus COVID-19 sudah memasuki Indonesia sejak awal bulan Maret tahun 2020. Jumlah kasus yang terus meningkat membuat sebagian besar negara menerapkan sistem karantina untuk mencegah penyebaran virus tersebut lebih lanjut. Sebagian besar pemilik perusahaan, baik milik negara ataupun swasta, menerapkan sistem work from home demi menekan penyebaran COVID-19 dan menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang. Ternyata work from home juga memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama adalah minimnya koordinasi kerja dilakukan secara daring, yang kedua ketersediaan alat komunikasi dan juga alat kerja yang tidak memadai, dan juga gangguan-gangguan eksternal yang terjadi saat melakukan work from home. Kendala komunikasi seringkali menjadi masalah yang disebabkan oleh permasalahan teknis seperti terganggunya jaringan internet, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk saling mengirimkan data dan juga informasi pekerjaan. Kendala tersebut dirasakan oleh mereka sebagai gangguan dalam aspek psikologis dalam bekerja yang akan menyebabkan stres. Stres adalah mekanisme homeostasis yang aktif sebagai akibat dari ketidakseimbangan tuntutan lingkungan dan juga kemampuan dalam beradaptasi. Stres ternyata sangat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia dan juga dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, dan juga dapat menyebabkan bad habit berupa bruksisme yang dapat merangsang aktivitas menggertakkan gigi. Aktivitas menggertakkan gigi akibat dari bruksisme dapat menyebabkan dampak buruk bagi tubuh kita, yaitu yang pertama adalah dapat merusak sistem stomatognati. Yang kedua, dapat menyebabkan kausan gigi yang tidak normal. Yang ketiga, dapat menyebabkan kerusakan jaringan periodontal dan juga dapat mengakibatkan gangguan pada sendi atau otot temporomandibular. Deteksi bruksisme dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengisian kuesioner dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan terjadinya bruksisme. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat stres terhadap perilaku bruksisme masyarakat yang melakukan work from home pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan subjek dengan usia 20 hingga 40 tahun yang melakukan work from home selama 20 hingga 40 jam dalam satu minggunya. Setelah itu dilakukan pengajuan ethical clearance dengan nomor 216-2 HREC 2021. Setelah didapatkan izin untuk melakukan penelitian, dilakukan penyebaran kuesioner mengenai bruksisme dan juga tingkat stres yang terjadi pada individu. Setelah hasil didapatkan, hasil penelitian dilakukan analisis data dengan uji Spearman untuk mengetahui korelasi, arah, dan juga kekuatan dari satu variabel stres yaitu dengan bruksisme yang terjadi. Hasil penelitian yaitu terdapat 50 subjek penelitian yang diteliti dengan hasil adalah 32 subjek positif bruksisme yang terdiri dari 7 individu stres berat, 25 individu stres sedang, dan tidak ada yang mengalami stres ringan. Sedangkan pada individu dengan negatif bruksisme didapatkan 18 subjek yang mengalami stres sedang dan 12 subjek mengalami stres ringan, dan tidak didapatkan subjek yang mengalami stres berat pada negatif bruksisme. Uji korelasi Spearman pada hasil penelitian
didapatkan hasil 0,519 yang bermakna korelasi kuat serta adanya hubungan yang searah antara kedua variabel. Subjek yang mengalami positif bruksisme paling banyak terjadi pada usia 23 tahun dengan stres sedang hingga stres berat. Pada usia 23 tahun, individu baru memulai dunia pekerjaan, sehingga beban kerja menjadi lebih banyak dibandingkan dengan usia di atasnya. Pada usia 23 tahun, merupakan usia yang paling sering berinteraksi dengan banyak orang dalam melakukan pekerjaannya. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan pada berbagai kegiatan, sehingga kegiatan tersebut beralih untuk dilakukan di rumah. Pekerjaan yang dilakukan di rumah mengakibatkan individu mengalami kesulitan dalam membagi waktu untuk melaksanakan pekerjaannya dan juga melaksanakan kehidupan individunya. Sehingga individu mengalami stres dan menyebabkan terjadinya bruksisme. Individu dengan bruksisme positif memiliki tingkat stres lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami bruksisme, yaitu diketahui dari skor Perceived Stress Scale 23,68 yang bermakna tingkat stres mempengaruhi perilaku bruksisme terlepas dari jenis pekerjaannya. Stres dan faktor psikososial ternyata sangat berpengaruh dalam terjadinya bruksisme. Kecemasan, ketegangan, emosi yang dipendam, atau frustasi seperti kepribadian hiperaktif, agresif, dan kompetitif merupakan salah satu alasan terjadinya bruksisme pada individu yang mengalami stres pada pekerjaannya. Penelitian yang dilakukan di Finlandia pada suatu perusahaan penyiaran pada 1.339 karyawan telah diketahui bahwa bruksisme terjadi secara signifikan terkait dengan situasi stres berat yang terjadi di tempat kerjanya. Penelitian lanjutan perlu dilakukan, salah satunya adalah untuk mengetahui etiologi bad habit bruksisme pada jenis pekerjaan tertentu selama masa pandemi COVID-19 ini. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pengaruh dan hubungan yang signifikan, korelasi kuat, dan searah antara tingkat stres terhadap perilaku bruksisme pada masyarakat usia 20 hingga 40 tahun yang sedang melakukan work from home selama masa pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penelitian yang saya lakukan bermanfaat dan juga menjadi suatu rujukan untuk bisa dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.